saya pengen coba ini, pengen coba pedasnya. Beda sama mie yang lain. Nggak ada lagi udah. Mie sederhananya memang pilihan. Pada Warek 1 ITS Prof. Nurul, ya. Warek 2 Pak Maksus, ya. Yang di belakang Warek 3 Pak Imam Bayaki, Warek 4 Mas Hatta. Jadi saya harus sebut lengkap gitu ya. Ini sebenarnya dulu sudah lama kita pengen mengadakan sebuah kolaborasi antar perguruan tinggi. Jadi dulu ITS juga mengadakan pameran begini di sini setelah ngajar. Ya. Toh kita juga bersaudara dan bertetangga. ITS didirikan oleh Dr. Angka dan itu harus saling menutup. Dan saya kira di era sekarang harus menghilangkan ego kita. Ya, karena kita selama ini mohon maaf, kita ini sebenarnya diadu di antara perguruan tinggi untuk saling bersaing, mengejar ranking dan lain-lain. Padahal kita sudah waktunya bagaimana kita berkolaborasi. Kalau kita ini satu pameran, ya, kalau kita mendapatkan prestasi, bukan prestasinya setengah, tapi prestasinya adalah UNER juga satu, ITS juga satu. Institut Teknologi 10 November, Bapak Profesor Bambang Pramujati, PhD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Berlayar perahu menuju seberang, angin sepoi membawa harapan. Melalui startup hebat dengan inovasi gemilang, mari kita bersama wujudkan impian. Rektor UNER yang diwakili Bapak Wakil Rektor 1 Prof. Bambang Sekya, seluruh jajaran dari UNER, para direktur, ketua BPBRIN yang juga ketua panitia Pak Nafik, dan Bapak para direktur yang pada hari ini hadir di acara ini. Kemudian yang saya hormati Rektor UNESA yang pada siang hari ini diwakili oleh Bapak Wadek FIP Prof. Andi Kristanto, Antonon kehadirannya. Kemudian dari ITS tentunya Teknologi and Innovation Expo sudah beberapa tahun di sini. Kemudian UNER juga punya acara Pramujati sama Bambangnya. Saya bukan Lukas Wanto ya Pak, 2 kali. Nama saya Lukas Wanto, bukan Lukas Wanto. Nah, Lukas itu ada konotasi gimana gitu. Prof. Nurul, Wakil Rektor 1, Prof. Makhrus, Wakil Rektor 2 dari ITS, Prof. Iman Sinox 01, kolaborasi ITS, UNAIR dukung hilirisasi teknologi menuju kemandirian ekonomi bangsa. Surabaya, The Royal Indonesia TV Sinox yang kali pertama diselenggarakan ini mengangkat tema hilirisasi teknologi energi terbarukan dan kesehatan menuju kemandirian ekonomi bangsa. Sinox 01, Startup and Innovation Expo resmi dibuka. Untuk yang pertama kalinya kegiatan pameran yang merupakan kolaborasi antara Universitas Airlangga UNAIR dengan Institut Teknologi 10 November ITS digelar di Mall Grand City Surabaya 20–23 November 2024. Startup and Innovation Expo Sinox 01 ini diikuti 120 stand startup dan inovasi yang terdiri dari 15 perguruan tinggi. Dalam sambutannya, Rektor ITS Profesor Insinyur Bambang Pramujati STMSc PhD menyampaikan bahwa perhelatan Sinox 01 ini merupakan sesuatu yang istimewa, di mana pada gelaran tersebut tampak para perguruan tinggi mampu menghasilkan berbagai produk inovasi yang bermutu. Akan tetapi, apabila kita hanya menghasilkan produk inovasinya saja, maka produk tersebut akan berhenti di pameran, jurnal, ataupun publikasi lainnya, ungkap Bambang. Oleh karena itu, Bambang menekankan pentingnya keberlangsungan triple helix, yaitu pihak industri, perguruan tinggi, dan pemerintah yang sejalan. Sebab perguruan tinggi sendiri saja akan kesulitan dalam memproduksi massal hasil inovasinya secara mandiri,
imbuhnya. Lebih lanjut, menurut Bambang, pihak industri dan perguruan tinggi haruslah saling bergandengan tangan demi keberlanjutan produk-produk inovasi yang telah dibuat oleh para peneliti. Tujuannya agar inovasi-inovasi tersebut dapat dihilirisasi, diproduksi, hingga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bahkan, kolaborasi tersebut dapat berpotensi menjadi salah satu sumber pendapatan bagi perguruan tinggi demi mengurangi ketergantungannya terhadap uang kuliah tunggal UKT. Selain itu, lanjut Bambang, pemerintah juga perlu terlibat dalam mendukung kolaborasi-kolaborasi yang menguntungkan tersebut. Suksesnya kolaborasi inovasi antara perguruan tinggi dan industri juga akan membantu negara dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor teknologi. Kita telah memberikan kailnya kepada Civitas Akademika. Kini peran industri dan pemerintah adalah membuka kolam pancingnya agar kail tersebut dapat bermanfaat, ucap Guru Besar Departemen Teknik Mesin ITS ini. Di tempat yang sama dalam sambutannya, Wakil Rektor Bidang Akademik, Mahasiswa, dan alumni Unair Profesor Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto Dea juga berpandangan yang sama. Kolaborasi merupakan hal yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Kalau kita ingin menuju kemandirian ekonomi bangsa melalui produk inovasi dari perguruan tinggi dan mitranya, tentu caranya adalah dengan berkolaborasi, tuturnya. Bentuk kolaborasi yang dimaksud tersebut tidak hanya antara perguruan tinggi dengan industri, tetapi juga antar perguruan tinggi. Ia berharap agar Sinox 01 ini tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga sebagai ajang berkolaborasi. Yang kita harapkan adalah produk-produk inovasi ini mampu terhilirisasi dengan baik dan betul-betul mendukung tercapainya kemandirian ekonomi bangsa, harapnya. Observasi ini adalah salah satu yang ditetapkan oleh Selamat siang semuanya. Jadi pada hari ini kita ada namanya Sinox yang pertama, Startup dan Inovasi Expo kerjasama antara Universitas Airlangga dan ITS. Jadi kami masing-masing sudah melaksanakan expo seperti ini, tapi saat ini kita lakukan bersama agar bisa lebih besar, agar bisa mengundang masyarakat lebih banyak dan bisa mengundang mitra industri lebih banyak. Tujuan dari kegiatan ini tentunya adalah sebagai ajang untuk memperkenalkan karya-karya inovasi baik dari dosen dari di UNER, dosen teknik mahasiswa UNER dan juga dosen teknik mahasiswa ITS. Juga kita mengenalkan startup-startup yang dimiliki oleh para mahasiswa ataupun alumni, dan juga kita mengundang mitra investor, para pengusaha agar mereka bisa bertemu dan bisa bekerja sama bila memang ada kecocokan antara bisnis plan yang dimiliki oleh perusahaan dan juga dari startup. Saya rasa ini menjadi cara yang bagus untuk para peneliti mengenalkan hasil penelitian dan semoga nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan bekerja sama dengan mitra industri. Kali ini kita berkolaborasi dua institusi antara ITS dan UNER, tapi insya Allah tahun ini kita mengundang beberapa mitra dari luar, tapi sebagai peserta untuk pameran. Dan tahun depan kita akan mengajak mereka berkolaborasi sebagai penyelenggara juga sehingga bisa lebih besar lagi, sehingga kita insya Allah kalau para dari peneliti di institusi pendidikan bersama dan menghasilkan berbagai inovasi, pemerintah terbuka untuk memberi kesempatan kita, industri terbuka untuk menghilirisasi insya Allah kemandirian teknologi, pergantian bagi bukan lagi menjadi mimpi bagi negeri ini. Baik. Bahwa hasil produksi dan inovasi dari perguruan tinggi itu betul-betul bisa menjadi produksi yang inovatif dan terhilirisasi. Jadi selama ini hilirisasi itu kan sesuatu yang agak berat dan sulit kalau hanya melibatkan mahasiswa saja. Sehingga dengan acara ini kita harapkan bahwa ada kolaborasi yang terjadi
baik antar perguruan tinggi maupun juga dengan stakeholders dalam hal ini industri, pengusaha, investor, sehingga kemudian hilirisasi yang kita harapkan itu betul-betul nanti terjadi dan itu bisa menyokong kemandirian ekonomi bangsa. Kita harapkan bisa dilakukan bersama, tapi di sini sekarang ini bukan hanya 2 perguruan tinggi, walaupun ini yang penyelenggaranya adalah UNER dan ITS, tapi sekarang ini total ada 15 perguruan tinggi yang berkontribusi di dalam Expo ini. Jadi tadi ada UTM, ada UPN, ada UNESA, ada Ciputra, ada PENS, ada keperkapalan, ada tadi dari USU, ada dari UNAN, jadi dari UB. Jadi ini sudah ada 15 perguruan tinggi yang terlibat, walaupun penyelenggaranya memang masih ITS sama UNER. Ya kita harapkan bahwa betul-betul kolaborasi ini menjadi kunci bagi pengembangan inovasi, sehingga inovasi yang dihasilkan di perguruan tinggi ini betul-betul bisa terhilirisasi dengan baik dan bisa menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan mendukung betul kemandirian ekonomi bangsa. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya, Cok Santoso.